Stunting. Penyebab stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, HPK. Periode ini dimulai sejak pertemuan antara sperma dan sel telur hingga anak berusia 24 bulan. Pada masa inilah, gizi dan perawatan yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan optimal anak. Jika asupan gizi tidak terpenuhi, anak berisiko mengalami stunting, yaitu kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Namun, ancaman stunting sebenarnya bisa dimulai jauh sebelum kehamilan, bahkan ketika seorang remaja putri yang kelak akan menjadi ibu, mengalami kekurangan gizi atau anemia berkepanjangan. Remaja putri yang mengalami malnutrisi berisiko melahirkan bayi yang juga mengalami kekurangan gizi, menciptakan siklus yang sulit diputus. Faktor-faktor yang memperburuk stunting. Pola makan yang buruk. Asupan makanan yang tidak seimbang baik pada ibu hamil maupun anak dapat menyebabkan kurangnya nutrisi penting untuk pertumbuhan. Sanitasi dan kebersihan yang tidak memadai. Lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan infeksi berulang yang menghambat penyerapan nutrisi, sehingga memperburuk risiko stunting. Untuk mencegah lahirnya bayi stunting, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menetapkan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak calon pengantin mempersiapkan diri. Calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang sehat. Kesehatan reproduksi dan kondisi fisik calon orang tua harus dijaga sejak sebelum pernikahan agar ketika memasuki masa kehamilan, kondisi kesehatan sudah optimal. Langkah pencegahan bagi calon pengantin. Persiapan kesehatan menyeluruh. Calon pengantin harus memeriksa kesehatan secara menyeluruh sebelum menikah, termasuk status gizi dan anemia. Kesehatan reproduksi yang baik sangat penting untuk mendukung kehamilan yang sehat. Pola makan sehat. Menjaga asupan nutrisi yang seimbang baik sebelum kehamilan maupun selama kehamilan. Nutrisi yang cukup membantu dalam pertumbuhan janin yang sehat dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah atau stunting. Sanitasi dan kebersihan. Menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis, termasuk akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, untuk mencegah infeksi yang bisa mengganggu penyerapan nutrisi pada ibu dan anak. Lantas, apa yang harus dilakukan calon pengantin untuk mencegah stunting? Stunting. Persiapan calon pengantin untuk mencegah stunting. Calon pengantin, yaitu pasangan yang bersiap untuk menikah, memainkan peran penting dalam mencegah stunting dan melahirkan generasi yang sehat. Tidak hanya untuk kebahagiaan dalam pernikahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak-anak mereka kelak tumbuh menjadi generasi yang unggul, sehat secara fisik dan mental. Untuk mencapai tujuan tersebut, persiapan sebelum pernikahan sangatlah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh calon pengantin untuk mencegah stunting dan melahirkan generasi sehat. 1. Usia yang tepat untuk menikah dan hamil. Menikah dan hamil pada usia yang ideal sangat penting. Usia terbaik untuk hamil adalah antara 20 hingga 35 tahun, ketika tubuh berada dalam kondisi terbaik untuk mendukung kehamilan yang sehat. Usia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun berisiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan dan bayi lahir dengan berat badan rendah, yang menjadi salah satu faktor risiko stunting. 2. Persiapan kesehatan fisik yang optimal. Sebelum menikah, calon pengantin harus menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk memastikan mereka berada dalam kondisi fisik yang baik. Beberapa hal penting yang harus diperiksa antara lain: status gizi, cek apakah ada kekurangan nutrisi atau anemia, terutama pada calon ibu. Gizi yang buruk pada masa remaja atau sebelum menikah dapat mempengaruhi kesehatan janin kelak. Penyakit kronis. Pastikan calon pengantin tidak memiliki penyakit yang dapat mengganggu kehamilan, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Pastikan calon ibu mendapatkan vaksinasi yang diperlukan untuk mencegah penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan. 3. Nutrisi yang cukup dan seimbang. Asupan nutrisi yang cukup sebelum dan selama kehamilan sangat penting untuk mencegah stunting. Calon ibu harus mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Selain itu, calon ayah juga harus menjaga pola makan yang sehat karena kualitas sperma dipengaruhi oleh asupan nutrisi. 4. Persiapan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi harus menjadi perhatian utama bagi calon pengantin.
Calon ibu perlu memastikan bahwa sistem reproduksinya sehat untuk mendukung kehamilan yang lancar. Konsultasi dengan dokter mengenai kesuburan, siklus menstruasi, dan riwayat kesehatan reproduksi sangat dianjurkan untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. 5. Sanitasi dan kebersihan yang baik. Lingkungan yang sehat dan bersih sangat penting untuk mencegah infeksi yang dapat memperburuk risiko stunting. Calon pengantin harus memperhatikan sanitasi, seperti memastikan akses terhadap air bersih, menjaga kebersihan diri, dan lingkungan rumah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. 6. Konsultasi pranikah. Program konseling dan pemeriksaan kesehatan pranikah yang disediakan oleh pemerintah atau layanan kesehatan lainnya bisa menjadi sarana yang efektif bagi calon pengantin untuk memahami pentingnya kesehatan sebelum memasuki pernikahan. Konsultasi ini juga memberikan informasi mengenai gizi, reproduksi, dan cara mencegah stunting sejak awal. Sudahkah Anda dan pasangan mempersiapkan diri untuk melahirkan generasi yang unggul? Usia. Melahirkan generasi unggul membutuhkan persiapan fisik, mental, dan hukum oleh calon pengantin. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keluarga yang sehat dan harmonis, serta memenuhi aturan perundang-undangan. Usia ideal untuk menikah. Kesiapan fisik dan psikologis sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Menurut UU Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah adalah 19 tahun. Namun, BKKBN merekomendasikan usia yang lebih ideal, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Pada usia tersebut, organ reproduksi telah matang, dan dari segi psikologis, emosi lebih stabil, sehingga risiko kesehatan dan gangguan psikologis berkurang. Risiko menikah di usia dini. Fisik. Organ reproduksi yang belum matang berisiko menyebabkan kanker serviks, kehamilan berisiko tinggi, bayi lahir prematur, atau bayi dengan berat badan rendah, di bawah 2,5 kg, yang dapat menimbulkan komplikasi kesehatan pada bayi. Psikologis. Ketidakstabilan emosi dapat memicu perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, serta gangguan kesehatan mental seperti depresi. Ekonomi. Pasangan yang menikah dini umumnya belum mandiri secara ekonomi, yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan rumah tangga. Pendidikan. Menikah di usia muda seringkali menghentikan peluang pendidikan lebih lanjut, yang berpengaruh pada peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi di masa depan. Apa yang harus dilakukan jika calon pengantin belum mencapai usia yang dianjurkan? Jika usia calon pengantin belum memenuhi syarat yang dianjurkan, sebaiknya menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai, berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan, bidan dokter, untuk mengurangi risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. 2. Penundaan anak pertama. Bagi pasangan calon pengantin yang berencana menikah di usia yang belum ideal, bukan berarti pernikahan harus dibatalkan. Upaya yang disarankan adalah menunda kehamilan anak pertama hingga usia reproduksi lebih matang. Segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, dokter atau bidan, untuk mendapatkan penjelasan tentang metode penundaan kehamilan. Salah satunya adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi pasangan. Penundaan ini penting untuk memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan, serta meminimalkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi di masa depan. Persiapan kesehatan fisik. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum menikah sangat penting untuk memastikan kondisi fisik calon pengantin siap menghadapi kehamilan. Anemia atau kekurangan gizi pada calon ibu dapat mempengaruhi kesehatan janin dan meningkatkan risiko stunting. Kesiapan psikologis. Kesiapan psikologis menjadi kunci dalam menjalankan peran sebagai pasangan suami istri. Calon pengantin perlu memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, termasuk pengelolaan emosi dan komunikasi yang baik. Usia yang terlalu muda dapat memicu ketidakmatangan emosional, meningkatkan risiko konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera. Pasangan perlu memiliki penghasilan yang stabil dan kemampuan mengelola keuangan dengan baik untuk menghindari konflik ekonomi yang seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga. Pendidikan mempengaruhi kesuksesan hidup berkeluarga. Pasangan yang menikah di usia dini cenderung tidak dapat melanjutkan pendidikan, yang berdampak pada terbatasnya peluang kerja dan penghasilan di masa depan. Oleh karena itu, menyelesaikan pendidikan sebelum menikah sangat disarankan. Pernikahan di bawah usia yang ditetapkan merupakan pelanggaran hukum. UU Perlindungan Anak melarang pernikahan di bawah usia yang diizinkan,
yaitu minimal 19 tahun, dan menetapkan sanksi berat bagi pelanggarnya. Ancaman hukuman bisa berupa pidana kurungan minimal 5 tahun dan denda maksimal sebesar 5 miliar rupiah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dengan usia ideal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Apa yang harus dilakukan jika pernikahan terjadi di bawah usia yang ditetapkan? Jika pernikahan berlangsung di bawah usia yang diizinkan, calon pengantin perlu menunda kehamilan hingga tubuh fisik dan mental siap. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang disarankan oleh tenaga kesehatan.